Selamat pagi para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Anda hari ini? Doa dan harapan saya kita semuanya dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Mari saudara kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk membuka hati, pikiran, telinga kita, perasaan kita, seluruh eksistensi hidup kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini masih Engkau berikan atas kami kehidupan. Dan sebelum kami jauh melangkah hari ini, Tuhan menggunakan seluruh kehidupan yang Engkau berikan atas kami untuk melayani Engkau, untuk belajar. Kami mau mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, mampukan kami ya Allah Roh Kudus untuk mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami baca, kami renungkan hari ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih merenungkan judul renungan satu minggu full dengan topik kasihku kepadamu. Yang diambil dari Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat emasnya di ayat 14 dikatakan seperti ini saudara. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Para siswa dan Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda berkunjung ke panti asuhan? Apa yang Anda pikirkan dan rasakan ketika Anda melihat panti asuhan? Mungkin kalian merasa prihatin, sedih, dan juga ada keinginan untuk meringankan beban mereka. Kamu mungkin juga menghibur anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Memang banyak alasan mereka berada di tempat itu, saudara. Misalnya, kedua orang tua mereka sudah meninggal, atau orang tua mereka tidak dapat membiayai kehidupan mereka, sehingga mereka ditempatkan di panti asuhan. Dan saya yakin, dari hati kita yang paling dalam ada keinginan untuk menolong dan juga untuk peduli yang muncul karena kemampuan kita merasakan dan berempati dengan kesulitan dan beban mereka masih berfungsi dengan baik. Ibu, Bapak Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini jugalah yang mendasari Abram menolong Lot dan keluarganya. Baik Abram ataupun Lot adalah seorang perantau yang dituntun dan dipimpin Tuhan untuk menuju tanah perjanjian. Abram dan Lot memulai segala sesuatunya dari hal-hal yang kecil hingga ia mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Tentu Abram merasakan penderitaan dan kesedihan. Ia ikut merasakan ketika semuanya yang sudah ia perjuangkan dirampas dan diambil oleh musuh-musuhnya. Itulah sebabnya ketika Abram menolong Lot, bukan hanya keluarga dan saudara-saudaranya yang diselamatkan, tetapi seluruh harta bendanya. Di ayat yang ke-16, saudara. Ibu, Bapak Guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saatnya untuk kita juga belajar berbagi kepada sesama kita. Dan mungkin kita bisa sharing bersama tentang pengalaman pribadi kita. Dan kita bisa bercerita panjang lebar dengan sesama kita. Pengalaman yang pernah kita alami, yang pernah kita lakukan saat menolong orang yang membutuhkan bantuan atau berada dalam kesulitan. Karena itulah wujud empati kita kepada sesama.
Bapak, Ibu guru dan para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaan kita ketika menolong orang itu. Dan saya yakin setelah kita melakukannya, kita akan terus terngiang dan tergerak untuk mendoakannya, serta menyerahkan seluruh pergumulan dan penderitaan yang kita alami itu dalam doa kepadanya. Bagaimana dengan kita, saudara? Selamat berbuat baik kepada sesama kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah berikan lagi kesempatan untuk kami ditegur, dididik, diajar dan dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau Abraham dimampukan untuk menolong saudara-saudaranya yang dalam penderitaan, biarlah itu juga boleh menjadi teladan istimewa Tuhan untuk kami boleh mampu memberikan pertolongan kepada sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh memacu kami untuk terus berbelas kasih kepada sesama kami. Dan bagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, belajar mengajar kami satu hari ini Tuhan. Tolonglah kami, para siswa yang belajar dari rumah dan guru-guru yang mengajar dari sekolah maupun dari rumah. Tuhan berkati dan berikan kesehatan yang cukup atas mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk sekolah kami. Syukur bagimu Tuhan, ada satu wadah untuk kami boleh terus berkarya belajar bersama. Kiranya Engkau juga boleh berkenan memberkati Tuhan untuk para pimpinan kami. Baik kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, penata usaha, karyawan, penjaga keamanan. Tuhan tolong mereka semua. Kami juga mau berdoa Tuhan menyerahkan untuk keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami. Tuhan kiranya juga terus lawat dan berkati mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan, kami juga terus menyerahkan dalam kuasa-Mu. Kasihanilah bangsa kami Tuhan. Selamatkanlah negeri ini dari pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang kami tidak tahu kapan berakhirnya. Tapi yang kami tahu, rancangan Tuhan tidak pernah meleset dalam kehidupan kami, yaitu rancangan damai sejahtera. Satu hari ini kami mau langkah bersama-Mu Tuhan. Berkati kami dan mampukan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapa di surga dan dalam kuat kuasa Roh Kudus kami memohon. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu guru dan para siswa, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.